yang sampai sekarang banyak keajaiban. Alhamdulillah setahun saya 10 November ingat banget itu Allah lunaskan dari 2,5 M jadi tinggal 200 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, perkenalkan nama saya Angga Permata. Ini istri saya Yustika Sari, satu-satunya. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu, dulu saya karyawan di salah satu perusahaan, anak perusahaan BUMN. Yang tadinya jujur saya ngomong saya itu saya paling anti, walaupun di saya anti riba ya, anti ngutang-ngutang. Karena saya berpikirnya saya semua ada, fasilitas ada, semua lengkap. Buat apa saya ngutang? Istri saya dulu sebelum menikah itu di bank, salah satu bank besar. Setelah menikah suruh saya resign mereka. Karena saya pikir buat apa di bank? Sampai kartu kredit kita saya patahin. Sampai akhirnya yang awalnya saya tidak mau namanya itu riba, terjebak juga oleh duniawi. Karena dibilang mungkin saya nggak bersyukur, atau kalau orang bilang tuh masa muda tuh masa-masa yang arogan, egois, ambisius. Dikasih udah jabatan oke, fasilitas oke, saya mencoba membuat perusahaan. Mungkin bagus buat perusahaan ya, nggak ada yang salah untuk orang usaha, tapi caranya salah. Saya berpikir uang saya cukup untuk membuat suatu perusahaan provider internet di Indonesia. Alhamdulillah awalnya cukup, alhamdulillah. Tapi balik lagi ya, dengan gaya hedonisme anak muda yang under 30 dengan punya perusahaan, posisinya juga lumayan di salah satu perusahaan, anak perusahaan BUMN. Kita dengan gaya kita setiap minggunya keluar dan lain-lainnya, akhirnya terjebak juga Bapak Ibu. Jadi, dan yang saya sesali juga pertama, sebelum perusahaan saya meningkat besar, saya sudah resign. Itu yang saya sesalkan. Karena apa? Balik lagi, saya mendengarkan orang, saya bilang, lo gak akan bisa keluar dari zona nyaman di perusahaan besar, di salah satu perusahaan, karena saya egonya tinggi. Ya sudah, saya mau resign. Saya buktikan sama mereka. Itu salahnya salah saya. Ya, balik lagi ke perusahaan, ke hutangnya. Ya, setelah perusahaan berjalan, alhamdulillah setahun, 2 tahun, mulai naik gitu. Kita buat perusahaan di zaman pas COVID, di saat orang-orang PHK saya resign. Mantap ya. Dengan PD-nya saya mau jalan sendiri. Karena udah punya ilmu, punya semuanya. Jalan sendiri, setahun, 2 tahun berjalan. Pas di berapa tahun kemudian kita kepentok. Istri saya juga alhamdulillah kebetulan bagian finance-nya melaporkan ke saya bahwa kita ini minus, keuangan kita minus. Tapi kita tetap berjalan, mobil tetap ada semua. Saya pikir kalau saya pinjam sama orang, yang ada diambil sama orang, sama saudara, diketawain pasti, disyukurin pasti. Mau nggak mau, saya ngomong istri, udah kita ngambil ke bank. Dan memang qadarullah-nya, sebelumnya juga orang bank ngasih tahu, Mas udah ngambil ke kita kan, tanpa ampunan sama sekali. Oh kebetulan nih saya bilang, pucuk dicinta bulan tiba, saya lagi butuh uang, datanglah malaikat penolong. Menurut saya waktu itu ya, Mas ini Mas, ada KTA sekian ratus juta, mau enggak? Yaudah, ambil. Saya bilang, berjalan, kok mikirnya tambah, kita bayar bunganya saja, kita belum menikmati apapun dari situ. Sampai sini kita terus top up bro, sampai utang saya itu 2,5 M, KPR, KTA, leasing, dan terakhir itu pinjol. Akhirnya saya dulu jujur, saya selalu mengetahui orang apa ini minum pinjol buat apaan, buat apa sih pinjol? Saya ngerasain nanti buat makan. Ternyata itu yang paling gampang, penolong kita, bener, malaikat kita tuh awalnya, tapi ujung-ujungnya pinjol itu bukan penolong kita, tapi penjahat. Sampai akhirnya saya sama istri, oh kita harus lepas nih, karena kita tahu emang masalah kita di situ, di riba itu, karena berasa sekali. Ya, itu anak saya baru lahir yang kedua, itu sampai saya lahiran di saya itu anak kedua itu di bidan Bapak Ibu, nyari yang murah. Terus saya punya perusahaan, mobil masih ada. Saya sudah mau jual itu mobil, belum masih mau jual apapun. Saya masih mau terlihat masih wah, nggak mau kelihatan saya tuh. Akhirnya sudah mentok semua, tetap mobil masih ada, rumah masih ada, mentok semua. Istri mungkin cari cara gimana lepas riba. Ketemulah salah satu komunitas
motor, ya, komunitas motor ya, komunitas ada di baju tapi motor. Ditawarin, Bapak Ibu ikut ini ya, satu orang 15 juta. Saya lagi bawa mobil, berarti 2 orang hampir 30 juta. Saya bilang, gila ya, orang lagi susah, disuruh bayar 15 juta, ikut pelatihan pembayaran, pembelajaran semuanya. Enggak lah, saya bilang, ngapain ini buat makan uangnya. Dan akhirnya istri saya mencari terus sambil berdoa, mungkin beliau ya mencari terus. Kalau saya masih ego, laki-laki logika ya, nggak ada tuh komunitas yang mau bantu kita lunasin utang. Saya mikir seperti itu. Saya harus cari uang. Jalan satunya saya cari uang dan cari uang untuk lunasin utang saya. Akhirnya berulang saya dapat info lagi, info ke saya juga. Saya ini ada komunitas juga. Saya bilang, sama nggak sama yang sebelumnya sama si motor? Saya bilang, enggak, ini gratis. Yakin? Saya bilang. Saya masih ego nih, masih pakai logika. Karena laki-laki itu pakai logika ya. 90% itu pakai logika pasti. Ya nggak tahu yang lainnya, kalau saya seperti itu pasti pakai logika. Gak mungkin lah. Akhirnya saya datanglah sama istri, naik motor kan, mobil, karena mobil udah saya lempar kemanapun untuk dijadikan uang. 3D lah. Saya naik motor pagi-pagi habis sholat subuh ke rumah Pak Hairul. Saya masih mikir, ngapain sih, saya bilang. Pasti ujung-ujungnya juga suruh jualan, yang nggak akan mau bantu nih, saya bilang. Ngobrol, disuruh ikut TSN, kita ikut. Saya ikut, malah ikut TSN ya. Tapi saya ikut, karena istri saya mau, udah ikut aja. Karena saya mau nemenin istri saya nggak mau istri itu kemana-mana sendirian. Harus saya dampingi, karena kan punya saya doang. Ya. Nggak ada lagi kan. Saya lagi itu TSN di Karawang. Itu saya pikir dengan bayar 80.000, saya bilang, oh masih mahal 80.000. 80.000 loh. Ingin buat makan loh 2 hari. Ya, tapi kalau masalah besar atau murah, mahal atau murah tergantung kita ya. Kita pegang 1 juta sama 1 juta kan beda tergantung orang. Ikut TSN, saya masih mikir, apaan sih saya? Kok nggak ada gimana ya? Tapi udah mulai agak tenang saya. Tapi kita nggak mungkin ngomongin ke istri kan, oh udah enak ya gimana, dengan gengsi dong, laki-laki. Akhirnya suruh ikut LBU, saya bilang, LBU apaan? Saya bilang, ikut LBU lagi, belajar lagi, saya bilang. Saya mau teori aja langsung. Akhirnya kedua semua yang menentukan, yang menginginkan itu istri, yang ingin maju terus itu istri, yang terus berdoa tuh istri setiap malam, nangis. Saya cuma malam-malam saya tidur lagi. Nggak kayak tidur lagi deh. Akhirnya alhamdulillah mobil aku sebelum LBU. Makanya sebelum itu saya bilang sama istri, saya lu nggak ada uang dari mana? Ya udah kita berusaha yuk, saya doa. Kalau ada uangnya kita LBU ya. Ya sudah. Kalau ada uangnya kita ikut. Seminggu sebelum LBU mobil saya laku. Ikut LBU 2 hari masih belum. Ya udahlah saya bilang. Jadi setelah itu ikut lagi ya dakwahnya, lanjutin lagi, jangan stop di LBU. Karena Pak Hairul tuh bilang ya, jangan stop di sini kalau mau lunas. Terus lanjut ikut belajar. Jangan masa puas. Setelah LBU udah kursus pintar, stop. Nah enggak. Lanjut terus, ikut dakwahnya, ikut nasuha. Saya bilang, aku tahu, nggak akan lunas saya ikut jadi panitia. Itu loh. Akhirnya itu istri sudah lagi hamil, ikut panitia LBU di Jakarta, ikut halal bihalal semua. Itu lagi hamil. Saya di rumah sendiri, saya nggak mau. Saya mau cari uang aja, saya bilang. Tapi entah kenapa suatu hari saya ngomong istri, saya mau ikut ke nasuha aja. Mungkin ini doa istri saya yang setiap malam selalu sambil nangis supaya bisa bareng-bareng kita dakwah. Karena kan Pak Hairul bilang harus bareng-bareng, suami istri jangan sendirian. Karena kunci itu kan di suami itu kebahagiaannya bersama, nggak bisa masing-masing. Alhamdulillah kalau Bapak Ibu masih bersama. Banyak yang utangnya sudah bisa. Akhirnya saya ikutlah ke nasuha. Dan di situ banyak banget keajaiban. Nanti istri saya lanjutin keajaiban. Intinya banyak banget. Mobil udah alhamdulillah saya lepas. Dan alhamdulillah banyak yang mau kasih saya mobil, mau minjamin mobil, pakai aja. Itu salah satu yang saya. Mungkin kalau yang lainnya istri saya yang banyak, karena istri saya sering yang berdoa, sering yang minta sama Allah. Itu aja dari saya. Itu yang saya alami. Alhamdulillah sampai sekarang saya ikut nasuha. Mungkin dari saya ada yang tambahin sedikit aja. Mungkin
Bukan berarti saya di sini kami lebih baik daripada Bapak Ibu. Tapi paling tidak saya mau menyampaikan, alhamdulillah selama di Nasuha, Masya Allah banyak banget yang saya alami. Bapak Ibu yang mungkin sekarang dirasakan adalah yang datang sini terjerat dari riba. Mungkin Bapak Ibu bisa jujur dalam diri Bapak Ibu, setelah riba bener nggak ngalamin namanya hubungan sama suami istri nggak baik, sama anak juga kayaknya kurang kondusif, perusahaan juga yang kerjaan yang jadi enak jadinya yang nggak enak, bangkrut, kolaps, bahkan sampai nggak punya apa-apa untuk menanggulangi keutamaan itu. Saya ini mungkin Bapak Ibu yang putus asa, yang istrinya yang harus berjuang sendiri, yang kita akhirnya melakukan pinjol, kita ditekan, kita dikhianati. Itu mungkin kita sebagai perempuan secara psikologi itu agak down. Bapak Ibu di sini yang hampir merasakan putus asa, kayaknya gue sendirian nih, semuanya ngilang nih, kayak bunuh diri aja nih kayaknya. Adakah yang di sini mungkin sama kayak saya hampir mau bunuh diri? Yang senyum-senyum mungkin hampir kayak gitu karena merasa kok ketika kita ada semua menghampiri kita. Tapi ketika nggak ada, semua ngejauhin kita. Bahkan nggak ada sama sekali. Ibaratnya kalau sama orang tua pun kita taunya orang tua baik-baik aja. Sama suami nggak bisa diajak ngomong, sama teman juga apalagi, karyawan semua mengkhianati. Situ mungkin solusi saya ya udah deh, kayaknya saya bunuh diri aja. Kadang nggak bisa siapa. Tapi Masya Allah, Allah maha baik. 2 minggu kemudian dari kasih solusi itu wasilah dari adik saya. Coba deh lihat deh, paling ini podcast yang nawar-nawarin utang lagi. Saya nggak ikut. Tapi saya ngikutin, Allah ketuk hati saya, alhamdulillah Allah tolong saya dengan adanya riyadhah. Di situ Masya Allah 2 minggu saya jalanin, Allah kasih hadiah Nasuha. Itu podcast yang saya abaikan, saya nonton sampai habis. Entah kenapa itu saya tonton sampai habis. Biasanya berbayar. Makanya tadi suami saya bilang ini gratis, iya. Karena saya meyakinkan, ini gratis kok gitu. Karena pada saat itu kan kita nggak bisa komunikasi ya. Kita juga udah punya kendaraan, terus ada ke motor gitu. Akhirnya saya hubungi kontak centernya Nasuha, belum direspon. 1 hari kemudian direspon. Ternyata saya dikasih tahu langsung nomornya Coach Hairul. Di situ Coach Hairul langsung respon, kaget sih, semudah itu. Ternyata harus datang sampai depan rumahnya. Ini benar kan yang di podcast? Oh iya ini benar yang di YouTube. Berarti saya nggak ditipu. Di situ suami saya masih kelihatan nggak percaya, masih pikirannya biasanya menggaji orang. Tapi di situ pada saat itu posisi udah nganggur ya, udah nganggur. Tapi di situ saya merasa lega, saya ngerasa tenang. Di situ yang bikin saya bingung, kenapa sih coach ini bilang enggak selama hidup udah apa yang dilakuin dalam hidup buat agamanya Allah. Terus yang kedua, memantaskan diri Mbak. Itu kita belajar kemarin ya Bapak Ibu TSM, ada memantaskan diri kontribusi. Saya tanya, apa sih maksudnya? Kok suruh mantasin diri? Kita udah ibadah gitu, mantasin dirinya gimana? Terus yang ketiga, kalau utang Mbak udah lunas, hidup Mbak buat apa? Di situ saya jalan sendiri di Nasuha. Saya jadi, ya udah saya mencari, maksudnya apa sih memantaskan diri ini apa? Saya jadi panitia, ini apa sih maksudnya? Ternyata, Masya Allah, 2 minggu setelah ikut LBU, suami saya dapat pekerjaan. 2 minggu kemudian Allah kasih yang tadi kita udah mau divorce, Allah kasih kandungan, Masya Allah. Masya Allah, alhamdulillah banget. Dan yang paling besar adalah ternyata rezeki itu benar bukannya uang. Benar kata coach, lo Nasuha itu bonus. Tapi yang paling besar di Nasuha itu tiba-tiba 2 minggu ternyata yang belajar di LBU itu seperti yang saya lakukan. Itu ada riyadhah, yakin sama Allah. Oh nyambung nih, berarti LBU ini, berarti Nasuha ini oke. Investor saya bilang, Mbak, utangnya lunas 88 juta. Saya di KTA juga bedah koperasi, alhamdulillah di approve untuk aset-aset kita di sana, alhamdulillah aman, bisa nego.
dan saya semua sendiri. Alhamdulillah itu Allah mudahkan. Saya bukan jago teknis, tapi Masya Allah itu pertolongan Allahnya Masya Allah ya. Di sini saya dikuatin, dan yang paling penting itu adalah hamba Allah yang paling spesial saya dapat di Nasuha. Itu yang bikin saya kuat jalan ini sendiri, dan saya mau berkorban, bukan berkorban, kayak bener hidup saya tuh kayaknya saya mau merasakan temen-temen ketika sendiri, oh ada kita loh yang rangkul, oh ada kita loh yang buat mendengarkan, oh ada kita yang menguatkan. Karena hamba Allah itu yang menguatkan saya, yang sampai sekarang banyak keajaiban. Alhamdulillah setahun saya 10 November ingat banget itu Allah lunaskan dari 2,5 M jadi tinggal 200 juta. Banyak banget keajaiban, dan yang paling penting adalah membantu agama Allah. Allah bantu kita. Sepantas mana kita dibantu, selurus apa niat kita. Saya juga mikir capek-capek gini karena beliau juga sempat ngomong, emang kalau jadi panitia LBU utang lunas. Tapi alhamdulillah Allah buktikan, Masya Allah utang lunas. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah bisa ada barang. Terima kasih, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.